Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Jadi kisah kita berlanjut di turnamen Dewa Tua di tengah-tengah ronde pertama antara tim Dewa Tua Kastil dan tim Dewa Tua Poseidon. Tepat sebelum Omni Pegito hendak menghabisi Oni Akuma yang baru saja bertransformasi, seorang prajurit baru yang misterius muncul, menahan pukulan Omni Pegito tersebut. Dengan tubuh berotot berwarna hitam pekat, dia menatap Zeus di balkonnya dengan santai. Makhluk itu yang terungkap namanya sebagai Genesis mengingatkan setelah ribuan tahun, Zeus telah membebaskannya, melepaskan rantainya dan memanggilnya untuk turnamen ini demi kepentingan Zeus. Dan hanya untuk ini Genesis telah tiba untuk bertarung demi Zeus. Jadi Genesis ingin diberitahu di mana prajurit-prajurit kuat ini berada. Genesis akan menghabisi mereka semua sekaligus. Kastil penasaran apakah Poseidon memasukkan petarung lain di tengah turnamen. Baginya itu seharusnya menjadi diskualifikasi. Kastil yang naif nggak terima petarungnya baru saja mendapat campur tangan, menatap tidak percaya pada apa yang terjadi. Sementara Poseidon yang lebih bijaksana, yang entah mengapa terlihat berkeringat, hanya berpikir dalam hati bahwa ini luar biasa. Poseidon tidak bisa menjelaskan apa yang dia rasakan dari makhluk ini. Dia baru tahu, jadi ini adalah kaliber sebenarnya dari para petarung Zeus ciptaannya. Kekuatannya terasa lebih besar darinya. Tapi dia membantah lagi bahwa itu tidak mungkin sekali. Namun sebaliknya, Dewa Tua Kronoa terkikik kegirangan, matanya bersinar merah, seolah bersemangat melihat kemunculan sosok hitam pekat itu. Kronoa merasa bahwa dia pun tidak bisa memprediksi betapa serunya turnamen ini. Sepertinya dia mungkin telah meremehkan Zeus. Ciptaan apa ini? Kronoa bisa merasakan auranya dari sini. Dia ingin tahu apakah Pegito juga merasakannya. Saat kita akhirnya melihat pemimpin para dewa tua yaitu Zeus menanggapi dengan tatapan dingin, tampaknya dia tidak terkesan. Meskipun bagi Zeus ini sebuah kejutan karena melihat Genesis muncul lebih dulu, tapi dia datang ke tempat yang salah. Padahal Zeus sudah memberinya koordinat. Zeus segera memarahinya karena Genesis baru saja mengganggu seluruh turnamen dan benar-benar berdiri di tengah-tengah pertempuran. Zeus beritahukan prajurit kuat yang Genesis cari itu sedang berdiri di tengah-tengah mereka. Genesis merasa dia memang tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Dia memohon maaf pada semuanya. Dalam perubahan suasana yang tiba-tiba menjadi komedi, Zeus mulai berteriak marah sementara Genesis menunjukkan ekspresi sangat menyesal. Dia tampak lebih seperti anak kecil yang sedang dimarahi oleh ayahnya. Namun, luar biasanya dalam pertunjukan rasa tidak hormat yang tidak disengaja, Genesis memutar kepalanya, menatap Oni Akuma dan akhirnya ke Omni Pegito. Dan tanpa rasa takut, Genesis menyatakan mereka berdua bukan apa-apa alias lemah. Nampak Omni Pegito yang kesal mendengar remehan tersebut tiba-tiba mulai meningkatkan kekuatannya, meledakannya sambil menyuruh Genesis untuk menjaga ucapannya. Dan karena tidak mampu menahan rasa frustasinya pada seseorang yang meremehkan seorang Raja Omni, Pegito melepaskan peningkatan kekuatan yang ganas. Auranya meledak dengan kilat menyambar ke segala arah. Dan semua ini terjadi dalam jarak yang sangat dekat dengan Genesis yang mundur terkejut melihat apa yang dia saksikan. Genesis merasa kekuatannya luar biasa dan secara visual juga tubuh hitam pekatnya diterangi untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tak lama kemudian Genesis yang sebelumnya tidak terkesan bahkan terpaksa menutupi dirinya dengan kedua tangannya saat tangan bawah Pegito menekan ke arahnya. Akhirnya bahkan memaksanya mundur, terseret kakinya seperti mobil yang tidak terkendali. Tubuhnya bahkan tidak mampu berdiri di dekat Omni Devil Pegito yang sedang diperkuat kekuatannya. Dan ketika dia akhirnya berhenti, asap dan angin masih bertiup di belakangnya. Dengan mata hijau yang terbuka lebar, Genesis berbisik dia sudah salah berpikir lagi. Genesis merasa dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Kekuatan yang dia rasakan ini, jika Omni Pegito bukan sang pembunuh dewa, mungkinkah ini adalah iblis Omni yang Zeus bicarakan? Begitu dia menurunkan tangannya dengan Oni Akuma muncul sebagai pihak ketiga yang ketakutan, tampaklah konfrontasi antara Genesis dan Omni Pegito. Tapi tidak lama kemudian Omni Pegito yang diperkuat kekuatannya itu kemudian menyuruh Genesis untuk jangan meremehkannya lagi. Selain itu, jika Genesis menanyakan tentang pembunuh dewa Pegito yang asli, Omni King tegaskan dia sudah mengalahkannya dengan mudah. Jadi jika Genesis lain kali menurunkan kewaspadaannya seperti itu,
Omni King akan mengirim Genesis ke dimensi berikutnya. Omni King menyuruh Genesis mengingat dengan ucapan Zeus. Jadi Omni Vegito minta Genesis untuk keluar dari panggung turnamen ini dan biarkan dia melanjutkan pertarungan sebelum dia sendiri yang mengusirnya. Bahkan Zeus yang terkesan dengan kepercayaan diri Vegito tertawa sendiri. Bukan karena takut kalah dalam turnamen ini, tapi benar-benar merasa terhibur. Kastil yang tampak sedikit lebih santai sekarang, meski masih berkeringat, menegaskan dia seharusnya tahu Zeus bisa membawa siapapun yang dia mau. Itu tidak akan sebanding dengan apa yang dia ciptakan dalam diri Vegito. Omni Vegito bisa membuatnya kewalahan pada hari yang baik. Jadi Kastil merasa dia tidak perlu khawatir selama Omni Vegito ada di sini. Dan Kastil yakin bahwa Akobel akan memenangkan turnamen ini dengan bantuannya. Akhirnya Genesis yang secara mengejutkan tersenyum hanya menanggapi dengan hormat. Mendengar Omni King mengalahkan pembunuh dewa Vegito adalah berita baru baginya, tapi dia membenarkan ucapan Omni King bahwa tidak seharusnya meremehkannya. Genesis minta maaf dan tidak akan mengganggu lagi. Sebagai makhluk yang memegang kata-katanya, segera setelah Genesis mengatakan ini, Genesis menghilang tanpa sepatah kata apapun, meninggalkan Vegito sekarang akhirnya sendirian dengan Akuma. Berbicara tentang Akuma, bahkan dalam bentuk Oninya yang telah mencapai status dewa, dia terlihat gemetar melangkah mundur ketakutan. Segera Vegito meningkatkan auranya lebih besar lagi saat Akuma terpaksa berbalik untuk menghadapi ajalnya. Tapi adegan kemudian menjauh dengan cepat, memperlihatkan seluruh turnamen dan pertempuran yang sedang ditonton di layar raksasa. Dan lebih jauh lagi, seorang prajurit tunggal menonton dengan rambut hitam yang sangat kita kenali. Akhirnya kita bergabung kembali dengan sang pembunuh dewa Goku sendiri dalam bentuk base-nya, menonton dengan penuh percaya diri dengan tangan di saku dan menatap layar tanpa berkedip. Goku hanya berpikir penggabungan dirinya dan Vegeta jenis dimana tidak ada yang mendominasi. Goku baru tahu jadi seperti itulah jadinya. Namun setelah merenung lebih jauh, komentar santai Goku berlanjut. Goku merasa Poseidon yang seorang dewa tua hanya bisa menunjukkan tim bodoh seperti Akuma, Kratos, Asura, dan Dom Slayer. Bagi Goku inilah tepatnya mengapa makhluk-makhluk seperti ini bahkan tidak pantas mendapatkan posisi mereka. Satu-satunya masalah yang Goku lihat di ronde ini adalah Goten. Goku sudah lama tidak melihatnya. Banyak yang telah terjadi, tapi cinta Goku pada keluarganya tidak berubah. Jadi meskipun Goten itu bukanlah anak asli di timeline-nya, tetap orang lain yang harus membunuhnya karena Goku tidak tega. Dan pada saat itu juga seolah-olah sesuai aba-aba pembunuh dewa lainnya berjalan di belakangnya, yaitu sang pembunuh dewa Vegeta dengan tangan bersedekap. Pembunuh dewa yang sama yang menginginkan kekuatan semua dewa digabungkan termasuk Geno, Zalama, dan Daishinkan. Nah, untuk cerita masa lalu dua karakter ini kita akan bahas di video terpisah ya. Vegeta menyuruh Goku jangan khawatir karena dia ingat betapa lembutnya Goku. Jadi Goku bisa membiarkan pria sejati sepertinya berurusan dengan Goten jika Goku tidak bisa melakukannya sendiri. Vegeta merasa setidaknya Goten terlihat sedikit seperti Goku. Jadi Vegeta bisa berpura-pura sedang membunuh Goku yang asli. Goku balik menegaskan Vegeta punya kebiasaan buruk dengan mengikutinya. Tidak ada hari berlalu tanpa dia berterima kasih pada dirinya sendiri karena telah menyingkirkan Vegeta di timeline-nya sendiri. Tapi Goku akan memperjelas lagi bahwa dia tidak meminta bantuan Vegeta. Ada orang lain di tim mereka ini, jadi Goku menyuruhnya pergi untuk ganggu orang lain saja. Tapi sambil membuka matanya, Vegeta hanya tertawa dan melanjutkan, bukan karena Goku meminta, tapi Goku membutuhkannya. Vegeta tidak ingin Goku menurunkan kewaspadaannya hanya karena seorang anak kecil. Vegeta butuh Goku tetap hidup. Setelah turnamen ini, Vegeta dan Goku punya urusan yang belum selesai di multiverse-nya. Satu hal yang tidak pernah Vegeta dapatkan adalah bertarung dengan Goku dalam kondisi seimbang lagi. Tapi sekarang Vegeta bisa merasakannya bersama Goku versi ini. Dalam panel yang terpisah, dua rival Saiyan abadi itu hanya akan saling menatap, mengetahui turnamen ini sekarang bukan hanya tentang mengalahkan tim lain, tapi juga mengalahkan satu sama lain. Namun, saat keduanya sedang berhadapan dari belakang koridor sempit ini, sosok bertubuh lebar mulai mendekat. Dia minta mereka berhenti berdebat karena sudah bilang mereka berada di tim yang sama. Terungkap sebagai pembunuh dewa Piku, sebuah fusion misterius yang kisahnya masih belum diceritakan. Sambil mengunyah paha ayam, dia menatap keduanya dengan kesal sebelum dengan cepat menunjuk ke layar di depan. Piku merasa sepertinya ronde pertama akan selesai. Dan persis seperti yang dikatakan Piku, hal berikutnya yang kita lihat adalah Omni Vegito melesat maju. Saat dia melintasi panggung turnamen, targetnya adalah Oni Akuma yang tampak membeku seperti patung. Tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, tapi itu tidak menghentikan Akuma untuk setidaknya mencoba mengayunkan pukulan
pukulan kuat ke depan yang tentu saja meleset. Namun Omni Pegito tidak ceroboh. Dalam sekejap dia mendaratkan dua serangan cepat, tampak seolah-olah ada dua bayangan Pegito. Sementara Oni Akuma hanya akan bereaksi dengan rintihan kesakitan terdengar saat darah keluar dari mulut binatangnya. Dan saat tubuh Akuma melayang di panggung, Pegito hanya menonton. Dengan cepat menempelkan kedua tangannya, sebuah bola energi meledak di tangannya, yaitu sebuah Kamehameha Super. Gelombang Kamehameha dilepaskan dari tangan Omni Pegito, dan siapapun yang disentuhnya pasti akan tamat. Dan tentu aja serangan itu mencapai Oni Akuma seketika. Wajahnya hanya menunjukkan ekspresi terpana, berteriak karena tidak mampu melakukan apapun selain terbawa oleh kekuatan ledakan tersebut. Dan saat tubuhnya berada di ambang kehancuran, setiap sel tubuhnya rusak secara bersamaan. Rintihan terdengar saat Akuma terlihat dalam sorotan cahaya. Sampai akhirnya Omni Pegito berhenti. Dengan benturan keras, Akuma jatuh ke tanah. Dan tentu aja, perubahan barunya hilang dan kembali ke bentuk base-nya dengan nyaris tidak sadarkan diri. Tapi kembali dengan anggota tim Kastil lainnya, Jiren juga hampir mencapai puncak pertempurannya dengan Kratos. Namun, keadaan tidak berjalan mulus bagi Jiren si abu-abu yang sedang bergulat tangan dengan dewa perang yang sekarang tanpa pelindung itu. Aura mereka bangkit dan bergejolak, menyebabkan kehancuran dan guncangan di seluruh panggung. Tapi kemarahan Kratos justru mendorong tingkat kekuatannya lebih tinggi lagi. Dan akibatnya Jiren mulai gagal. Lututnya dipaksa menyentuh tanah saat Kratos hendak menghancurkannya. Jiren yang melemah sekarang nyaris tidak bisa membuka satu manapun dan berada di ambang menerima kekalahan. Jiren merasa inilah batas kemampuannya dan sudah mengecewakan gurunya. Kratos tegaskan dia bisa saja menggunakan orang seperti Jiren di sukunya. Akhirnya Kratos bangkit sekarang dengan Jiren yang berlutut di kedua kakinya. Pertempuran seolah berakhir untuk keduanya. Tapi tepat dari samping, tanpa terdeteksi, Omni Pegito muncul menyapu masuk dengan siku ditarik ke belakang. Tentu saja tepat pada waktunya, Kratos merasakan kehadiran petarung terkuat di medan perang, segera memutar mata dan tatapannya sejenak. Sampai dengan hantaman tiba-tiba, Omni Pegito memukul dari sisi butanya tepat ke pelipis Kratos. Dan dengan bantingan itu, Kratos jatuh ke tanah seperti tumpukan batu, membebaskan Jiren. Mendekat pada wajah Kratos yang tidak responsif di tanah, meskipun prajurit itu masih bernapas, terdengar suara tersedak saat darah mengalir keluar dari mulutnya secara tidak sadar. Sedangkan Omni King memuji Jiren sudah melakukannya dengan baik. Dengan waktu yang Jiren punya untuk berlatih, mengimbangi prajurit seperti mereka, menunjukkan betapa terampilnya Jiren sebenarnya. Sambil memegang bahu Jiren, Pegito memberikan pujiannya lagi. Namun di tempat lain, bantuan seperti itu tidak diperlukan karena Asura yang berteriak tampak dipukuli habis-habisan oleh rentetan pukulan. Dan bahkan di tanah, pemukulan berlanjut seolah penyerangnya tidak tahu kapan harus berhenti. Bahkan membuat Asura tidak berdaya lagi dan memutuskan untuk menyerah. Tapi Goten tidak akan melepaskan Asura begitu saja. Dalam pemandangan yang menakutkan, Goten kemudian tampak dengan tangannya yang banyak, tapi sama sekali tidak terlihat seperti Saiyan yang periang yang kita kenal. Matanya merah darah, bahkan seperti iblis. Di atas kepalanya, dia memegang sebuah bola energi yang cukup besar untuk menghancurkan seluruh arena dan menghancurkan Asura. Goten tegaskan satu-satunya cara ini berakhir adalah jika Asura mati. Dengan tatapan jahat, Goten yang kelima dari 5 terkuat bersiap untuk menghabisi dan mengakhiri murka Asura secara permanen. Tapi sebelum dia bisa mengayunkan tangannya ke bawah, seketika pergelangan tangannya dicengkram. Dan tak lain dari Omni Pegito yang tampaknya sedang berkeliling membantu anggota timnya. Goten merasa dia telah terbawa suasana lagi. Dan hampir seolah-olah wajah ayahnya adalah penenang untuk menyadarkannya. Goten tampak berubah. Mata merahnya menghilang seketika saat Omni Pegito menatap ke bawah dengan mata Omni Devil-nya sendiri. Omni Pegito sudah bilang pada Goten bahwa mereka tidak boleh membunuh. Mereka harus membiarkan orang-orang ini melawan orang lain agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Baginya, riset adalah kunci untuk menang. Dan Omni Pegito sudah mengajarkan itu. Jadi, Omni Pegito ingin Goten menjaga kendali atas kekuatan di dalam dirinya itu. Karena Omni Pegito tidak akan selalu ada di sini untuk menghentikannya. Pegito juga memberitahu Asura bahwa pertempuran sudah berakhir. Omni Pegito minta maaf karena anaknya bertindak begitu jauh. Tapi bersyukurlah Asura selamat dengan nyawanya hari ini. Tiba-tiba sambil membuka matanya lebar-lebar, seolah merapalkan semacam genjutsu dengan matanya saja,
sesuatu merasuki Asura. Sebuah genjutsu luar biasa dengan rasanya bertahun-tahun, tapi di dunia nyata hanya berlangsung sedetik. Dan begitu saja Asura dibuat tidak sadarkan diri, tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak bergerak sama sekali. Setelah itu, Goten berjanji dia tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Goten ingat Asura tadi sangat marah yang pada akhirnya memicu sesuatu di dalam dirinya. Dan sekarang kembali menjadi Saiyan periang yang kita kenal, tersenyum dengan tangan di belakang kepala. Goten tampak memiliki dua kepribadian. Omni Vegito mengerti karena bukan pertama kalinya Goten membuat kesalahan itu. Tapi bagaimanapun, mereka belum selesai di sini. Goten dan Vegito kemudian mengalihkan pandangan mereka karena di depan mereka adalah prajurit tunggal dan terakhir dari tim Poseidon, yaitu Doom Slayer. Namun, dengan pedangnya yang diangkat dengan gagah, meski tidak mengucapkan sepatah kata apapun, Doom Slayer tetap siap bertempur. Satu-satunya masalah adalah di depannya bukan hanya Omni Vegito sekarang, tapi juga Goten dan Jiren si abu-abu. Tim kastil lengkap melawan anggota terakhir Poseidon. Hasilnya sudah jelas. Omni Vegito akui Doom Slayer sepertinya orang yang populer hari ini. Jadi Omni Vegito ingin tahu siapa di antara mereka yang ingin dia kalahkan. Namun, terlepas dari segala rintangan, Doom Slayer tetap mengangkat bilah pedangnya tinggi-tinggi, siap untuk bertempur apapun yang terjadi. Dan sebagai tanggapan karena tidak meremehkannya, Jiren, Vegito, dan Goten semuanya memasang kuda-kuda bertarung. Dengan Omni Vegito sendiri mengingatkan mereka. Omni King minta mereka menjauhkan diri dari pedang itu, karena pedang itu adalah satu-satunya yang bahaya di sini. Benda itu bisa memotong bahkan Omni Vegito sendiri. Namun anehnya, tepat saat Doom Slayer hendak mengayunkan pedangnya ke atas, secepat itu pula dia kemudian mengarahkannya langsung ke bawah, menusukkannya pada lantai stadion seolah dia punya urusan pribadi dengannya. Selanjutnya dia bahkan melepaskan pegangannya dan kemudian secara luar biasa membalikkan punggungnya ke arah musuh-musuhnya. Dia mulai berjalan maju, melambaikan tangan di udara sambil berkata dia menyerah. Baginya, ini hanya membuang-buang waktu. Dalam adegan komedi, Vegito, Goten, dan Jiren dibiarkan benar-benar tercengang. Wajah mereka tidak cukup mampu mempercayai salah satu petarung terkuat di Omniverse akan menyerah seperti ini tepat di puncak ronde mereka. Tapi sambil menghela napas panjang, tampaknya hasilnya tidak begitu mengejutkan bagi Poseidon yang sepertinya telah menerima kekalahan. Poseidon tidak menyalahkannya sedikit pun. Baginya, ronde ini sudah kalah sejak Akuma dibuat seperti anak kecil yang ketakutan. Jadi, mengapa harus melukai diri sendiri saat pertempuran sudah kalah? Poseidon juga memuji Doom Slayer. Dan sambil menghantamkan tangannya keras ke pinggiran meja seperti seorang hakim, Zeus mengumumkan akhir dari ronde pertama untuk kemenangan Dewa Tua Kastil. Tentu aja membuat Dewa Tua Kastil tersenyum angkuh karena sudah menduga timnya bakalan menang. Dewa pertama yang melaju dan yang pertama menunjukkan betapa kuatnya mereka. Namun, kembali di medan perang, meski ronde telah berakhir, dampak kekalahan mulai mereda bagi satu prajurit. Saat Kratos segera bangkit dari kondisi tidak sadarnya untuk berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Sambil melihat sekeliling, Kratos hanya berkata, semua latihan itu sia-sia. Poseidon tidak pernah memberitahu mereka apa yang akan dibawa oleh para dewa tua lainnya adalah monster yang sangat kuat. Satu pukulan adalah semua yang dibutuhkan dari Omni Vegito itu. Namun saat Kratos bergelut dalam kepahitannya, dari belakang Doom Slayer membawa tubuh Akuma dan Asura yang tidak sadarkan diri. Melihat Doom Slayer masih berdiri, membuatnya mengakui itu mengesankan. Dia merasa lebih banyak pertarungan menanti mereka semua. Tapi sekarang Kratos ingin mereka fokus dulu untuk memulihkan diri secepat mungkin. Tapi sebelum Kratos sempat melangkah keluar panggung, Zeus mulai berbicara lagi dengan suara beratnya. Zeus akui itu tadi adalah ronde pertama yang sangat bagus, tapi pertunjukan harus terus berjalan. Semua petarung harus siap setiap saat. Dan sekarang dia mengumumkan ronde kedua telah diputuskan, yaitu Dewa Tua Zeus melawan Dewa Tua Poseidon. Dan tentu aja atas pengungkapan yang sangat tidak adil ini, Poseidon mengamuk tidak tahu prajuritnya tidak dalam kondisi untuk melanjutkan, bahkan jika dia menginginkannya. Poseidon gak mengerti mengapa Zeus melakukan ini. Dan yang lebih terpana lagi adalah Kratos dan Doom Slayer membeku di tempat tidak percaya pada ucapan Zeus. Namun dengan nada tidak peduli, Zeus tegaskan ini bukan masalah pribadi, karena seleksi ini dipilih secara acak olehnya. Jadi, jika terserah padanya, dia akan menyimpan petarungnya untuk akhir, bukan ronde kedua. Namun, beginilah kartu dibagikan dan semua petarung harus berkumpul sekarang. Wah, Zeus licik banget ya. Pantas saja banyak dewa tua yang tidak suka Zeus jadi pemimpin mereka.
Tepat ketika Zeus hendak menyelesaikan kalimatnya, sebuah kaki baru yang misterius melangkah ke atas panggung. Akhirnya petarung kedua Zeus terungkap, melangkah ke arena dengan aura penuh dan kepercayaan diri, berjalan tenang dengan matanya bersinar lembut. Dan anehnya Zeus cuma mengeluarkan satu petarung saja, bukan 3 petarung seperti yang seharusnya dilakukan jika ingin menang. Dan nama petarung tersebut adalah Ardos. Tapi kembali dengan Kratos, lebih banyak keajaiban terjadi saat dia menyadari bahwa tiba-tiba tubuh Akuma dan Asura yang tidak sadarkan diri kini mulai dikelilingi oleh energi emas misterius. Dan tidak lama kemudian secara ajaib kedua prajurit itu sembuh kembali. Mengejutkan Doom Slayer dan Kratos melihat Akuma dan Asura kembali sehat total dan bertenaga seolah tidak ada yang terjadi. Tapi saat layar menjauh lagi, sosok aneh terlihat menunjuk ke layar televisi yang menonton mereka secara langsung. Ternyata itu adalah Dewa Naga Piccolo dari tim Omni Pegito yang sudah menyembuhkan mereka dari jarak jauh. Dengan demikian, tim Poseidon sudah kembali siap untuk melakukan pertandingan kedua ini dengan kekuatan penuh mereka. Dan sama seperti sebelumnya, tiba-tiba Zeus menurunkan tangannya lagi dan bersamanya petir kuning menyambar langsung ke tengah panggung di antara para petarung. Setelah pertandingan dimulai, dengan tatapan dingin ke depan secepat kilat, Ardos akan mulai beraksi dan mengakhiri ronde tersebut. Dalam salah satu perkenalan dan serangan pertama paling kejam dalam sejarah Ultra Pegito, Ardos, saudara rahasia dari 2 Angel Agung, memusnahkan keempat anggota tim Poseidon dengan memenggal kepala mereka dalam satu serangan kilat, membunuh mereka semua bahkan sebelum mereka sempat bernapas. Dengan demikian, tim Dewa Poseidon telah dieliminasi. Melihat pemandangan luar biasa sekaligus tak terbayangkan itu, membuat Omni Pegito, Dewa Naga Piccolo, pembunuh Dewa Goku dan Vegeta, semuanya benar-benar terdiam. Tidak pernah mereka menduga pertunjukan kekuatan seperti itu dan pertumpahan darah instan yang begitu ganas dilakukan oleh salah satu petarung Zeus. Seberapa kuat sebenarnya tim Zeus dan apa yang bisa dilakukan para petarung Z ini untuk menghentikan mereka? Dan kapankah tim Pegito asli pahlawan kita akan muncul? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.